Halo semuanya, saya Andra Fata dan sekarang saya di booth Citroen Gias 2023. Dan di samping saya adalah Citroen ë-C3 yang merupakan C3 versi elektrik. Motor seperti apa? Kita simak videonya. Nah, biasanya mengenai mobil listrik dari Eropa itu memang rata-rata yang masuk situ yang harga premium. Contohnya kayak Mercedes-Benz, BMW, dan juga Citroen sendiri itu harganya rata di atas 1M semuanya. Nah, jadi nggak punya pilihan mobil listrik dari Eropa yang harganya di bawah 1M. Untungnya di Gias tahun ini mereka Citroen ini menghadirkan ë-C3 yang merupakan C3 versi full elektrik ya. Ini berbasis dari C3 City Car yang dibuat di India, makanya mobil juga dibikin langsung dari India juga seperti itu. Nah, ternyata mobil juga langsung dijual di Gias 2023 dengan harga spesial yaitu hanya 365 juta rupiah. Sedangkan untuk di luar dari pameran itu kabarnya sih harganya akan di atas 400 juta rupiah. Nah, ngomongin soal perbedaan dari City Car ini, jadi memang secara desain dia sama persis seperti versi konvensional ya. Dia masih mempertahankan ciri khas Citroen. Dia masih menggunakan logo lamanya Citroen yang bentuknya chevron ke atas kayak gini, namun dengan DRL yang bentuknya hurufnya V seperti itu. Nah, dia juga punya berbagai pilihan warna two-tone. Salah satunya ini dia warna bodinya orange dengan warna putih sebagai atapnya seperti itu. Nah, bedanya kelihatan di bagian sampingnya di sini. Emblem I berarti ini tandanya versi full elektrik, serta di bagian sini ini bukan tempat biasa karena ini tempat buat ngecasnya yang taruh di bagian fender depannya. Jadi ini bisa support fast charging juga di situ ya. Dan untuk pengisi dari 10 sampai 80% itu 10 sampai 20% itu bisa mencapai 57 menit hampir 1 jam gitu. Jadi dia bisa support dengan fast charging juga. Terus juga di bagian samping ini dia sudah punya roof rail ya, roof rail, terus juga dia punya pelek alloy juga. Ukuran ini sekitar berapa nih ya? 15 inci. Dia menggunakan pelek alloy seperti yang misalnya cukup menarik. Lagi ke bagian belakang. Nah, sekilas nggak ada bedanya sama Citroen C3 biasanya, tapi dia ada emblem I. Jadi ini warna biru berarti ini adalah versi full elektrik ya, ë-C3 seperti itu. Dia masih ada rear defogger, ada rear wiper, ada juga kamera belakang dan juga sensor parkirnya. Oh ya, tadi ngomongin soal teknis ya, mobil ini dia menggunakan motor listrik bertenaga 57 PS ya, dan torsi sekitar 143 Nm. Dan diklaim jarak tempuh dalam sekali pengecasan itu bisa mencapai 320 km. Wow, ini cukup panjang untuk sebuah mobil listrik yang dengan harga terjangkau seperti ini. Nah, baterai itu sekitar 29,2 kWh kalau nggak salah, dan itu juga cukup besar untuk sebuah city car yang kecil ini. Nah, sekarang kita masuk ke interiornya. Nah, kita masuk ke interiornya ya. Jadi ini secara dashboard dari ë-C3 ini memang nggak beda jauh sama versi konvensionalnya. Nah, tapi memang bedanya itu ada di bagian transmisinya nih. Jadi kalau transmisinya itu kan kalau biasanya dia model tuas biasa gitu, apalagi yang dijual resmi di Indonesia itu yang versi konvensional itu masih menggunakan transmisi manual. Tapi yang untuk yang ë-C3 atau C3 versi listrik itu sudah menggunakan transmisi otomatis yang model copot kayak gini nih, tuh tinggal kayak gini pindah-pindah di sebelah sini. Kelihatan agak janggal sih, tapi nggak apa-apa lah, ini udah cocok lah untuk sebuah mobil listrik seperti ini. Dan ini jadi satu-satu pilihan kalau mau beli C3 yang versi Matic, karena yang Matic hanya yang versi full elektrik seperti ini. Nah, balik lagi ke detail lainnya, kayak setir masih sama, dia ada jahitan kulit juga warna oranye, dan ada di sebelah kanan tombol-tombol buat ngatur audionya. Terus juga di depan sini ada pak instrumen yang masih bentuknya monokrom. Dia ada tanda kecepatan, ada gigi transmisi, kemudian ada range. Ini ternyata masih ada tulisan 200 berapa nih? Mungkin 279 kali ya. Gitu. Dan di sebelah kirinya ada kayak baterainya berapa, jadi sisa baterai berapa kelihatan dari situ. Nah, di sini masih ada head unit yang cukup besar, ukuran sekitar 10 inci, dan dia support ada radio, ada telepon, ada Android Auto, Apple CarPlay, dan dia punya tampilan yang cukup oke. Nah, terus dia masih ada kisi-kisi AC bentuk kotak kayak gini, dan juga dia punya AC yang lengkap. Pengaturannya ada arah semburan, kecepatan angin, dan juga buat pemanas. Nah, ini rem parkirnya masih model konvensional seperti ini. Dan untuk menyalakan mesinnya dia belum pakai tombol, tapi masih pakai putar kunci biasanya kayak gitu kan. Dan ini jok ya, ini kelihatannya sudah pakai kulit ya, sudah pakai
tapi sangkut seperti ini dengan laburan jahitan orange seperti ini, memberikan kesan yang lebih sporty dan juga mewah. Nah, sekali masuk ke bagian belakang. Nah, sekarang saya masuk di jok baris kedulnya. Jadi seperti ini joknya, ya memang sama seperti di depan, memang dia headrestnya masih model nyambung seperti ini, tapi masih dilapisi dengan jok kulit seperti ini juga dengan jahitan warna orange. Dan tadi kebetulan saya sempat tanya sama salesnya bahwa yang tambahan jok kulit kaki ini sebenarnya dapat tambahan sekitar 9 jutaan dari harga standar. Jadi kan harga standar di saya itu harganya 395 jutaan. Sedangkan untuk yang yang dapat opsional kayak gini nih, yang jok itu sekitar jadi 404 jutaan rupiah seperti itu. Nah, terus kalau mengenai legroomnya cukup oke sih ya, sekitar sejengkal, dan headroomnya itu sekitar segini ya, lumayan lah untuk sebuah city car kecil kayak gini. Terus juga dia kalau lihat dari sini kelihatan di Dotrim nggak punya power window, padahal dia ada. Karena power window dulu diletakkan di bagian tengah sini nih, di bagian konsol tengah dekat cup holder seperti itu. Tuh kan, ada tuh. Coba kita tutup lagi. Nah, ini cup holdernya di sebelah sini, dan di bagian bawahnya ada USB port buat ngecas gitu kan. Kayaknya itu aja, kita ngomongin bagasi ya, seperti apa. Coba buka bagasinya. Seperti ini ruang bagasi dari si Citroen C3 listrik ini atau isi3. Jadi dia masih punya cover buat nutup bagasi di dalamnya. Dan kalau kita lihat ini memang ruang bagasi masih cukup besar dan cukup dalam nih. Itu juga bisa membuat barang lebih banyak kan. Lalu kalau di bawahnya, di sini masih ada ban serep. Suatu hal yang kalau di mobil listrik yang lebih mahal harganya itu nggak ada sama sekali, diganti sama tire repair kit, kompresor kayak gitu, supaya untuk menurunkan bobot di mobilnya ya kan. Nah, dia ini masih ada ban serep gitu untuk kalau ganti ban, kalau ada keadaan darurat seperti itu. Nah, kita coba tutup. Jadi kesimpulan mengenai Citroen C3 ini, isi3 lebih tepatnya ya, ini bisa menjadi sebuah pilihan buat kalian yang pengen mobil listrik dengan harga yang terjangkau. Apalagi berasal dari brand Eropa yang sudah dikenal kualitasnya, sudah dikenal dengan brand legendarisnya seperti itu, yang menghadirkan Citroen isi3 seperti ini. Dengan harga nggak sampai 400 jutaan selama GIAS 2023, atau berarti 395 jutaan rupiah. Dia punya mobil yang ukurannya lebih proper, kemudian dia juga punya jarak tempuh yang cukup panjang, ya kan, dia punya powernya juga oke untuk sebuah mobil listrik. Kenapa nggak coba aja beli sebuah Citroen isi3 ini kayak gitu. Sebenarnya memang kalau ada beberapa fitur-fitur yang mungkin ya untuk harganya agak sedikit kurang, kayak misalkan dia belum punya engine starter button, dia belum ada stability control kelihatannya ya, tapi nggak apa-apa lah, mendingan coba aja yang Citroen isi3 ini. Oke, jadi itu aja video mengenai Citroen isi3. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa juga klik like, share, juga subscribe channel Indra Fatan, dan saya bertemu di video selanjutnya. Bye bye.